dia ini nggak tajam ya Pak Bim ya? Nah, Biasanya ini kan kan tajam. settingan resolusi di sini, Pak. Oh, Memang ini ya, ini memang ini rendah gitu. Nah, kan tajam dah. iya, siap. Tergantung internetnya, kalau internetnya kenceng ya itu tajam, tapi Hmm. kalau internetnya rendah ya. Ini belum belum muncul di sana karena Itu kok lu diem ya? Udah lab. Oh, udah ada 9 ya. Tes tes. Cek sambil menunggu yang lain. Oke. Saya masuk dulu. Saya tinggal sebentar ya. Bentar aja.
Nah, baik, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra NASA dimanapun Anda berada, Bapak, Ibu, semoga dimudahkan segala sesuatunya, dimudahkan urusannya, disehatkan fisik, batin, disehatkan finansialnya. Semoga di siang hari ini, walaupun biasanya kalau habis makan, biasanya ngantuk kita ya. Nah, mudah-mudahan hari ini kita nggak ngantuk. Kita sama-sama belajar, sifatnya kita sharing. Saya mungkin tidak lebih tahu dibandingkan Bapak Ibu sekalian. Hanya saja mungkin ada beberapa materi yang saya pernah mendapatkannya, kemudian saya susun menjadi sebuah slide materi lebih tertata, sehingga ketika kita membahas itu lebih terarah. Baik, Bapak sekalian, saya sapa dulu siapa yang sudah hadir ya. Baik, siapa nih? Ada Bu Vivit. Semangat pagi Bu Vivit. Bu Vivit di mana ya? Bu Eva Nurhayani, Jakarta Barat. Biasa Jakarta Barat ini tempat dulu saya main ya. Pas saya dulu sekolah di Jakarta Barat, saya di Cengkareng. Kemudian Bu Devi, Bu Devi ini salam dengan teman-teman di sana, Makassar, Pak Rusdi ya. Bu Devi itu kalau nggak salah pasangan sejatinya Pak Rusdi, kalau nggak salah. Baik, yang lainnya ada Bu Sulastri Sukoharjo hadir, Bu Marini, semangat pagi, waalaikumsalam. Baik, Bapak-Ibu sekalian, hari ini kita membahas tentang cara cepat ya. Kalau dalam dunia kriminalitas itu kan ada namanya penyelidikan, ada penyidikan. Nah, jadi sebelum menjadi sidik maka dilakukan penyelidikan. Nah, dalam istilah tanaman kita melakukan sidik itu berarti lebih tinggi tingkatannya dibandingkan selidik ya. Jadi lebih komprehensif, ya, lebih detail. Walaupun sebenarnya sidik cepat dalam mengetahui kekurangan unsur tanam ini bisa kita lakukan ketika kita sudah terbiasa melihat secara visual. Nah, visual itu bisa berupa warna, kalau kita bicara tanaman ya, visual itu bisa bicara tentang warna daun, juga bisa bicara tentang bentuk batang, terus kemudian kita juga mengetahui misalkan daunnya dari warna, kemudian dari fisik daunnya sendiri, kemudian dari warna pun juga ada berbagai macam tingkatannya, ada berbagai macam variasinya, dan kemudian dari bentuk buah juga bisa kita ketahui. Umumnya tapi kalau kita bicara tanaman, umumnya lebih mudah untuk mengetahui secara visual. Contoh misalkan, biasanya orang kalau bicara tentang kekurangan unsur N, maka orang identik akan mengatakan warna daun cenderung warnanya kuning. Nah, pertanyaannya adalah warna kuning seperti apa yang dimaksud dengan kekurangan unsur N atau nitrogen? Karena variasi warna daun warna kuning juga berbeda-beda. Ada warna daun kuningnya itu bentuknya menyeluruh, warna kuningnya dari warna hijau jadi menyeluruh. Atau ada warna kuningnya hanya bentuknya strip ya, dari vertikal ya, dari atas sampai bawah berbentuk misalkan ada 2 strip warnanya kuning. Nah, itu juga bisa kita membuat indikasi bahwa tanaman ini kekurangan salah satu unsur. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita dengan cara yang cepat untuk mengetahui kekurangan unsur hara pada tanaman. Tidak hanya kita tahu tentang kekurangan unsur hara pada tanaman,
kita juga bisa memberikan solusi apa yang perlu kita lakukan dalam waktu yang lebih cepat. Ya, lebih cepat karena apa? Bedanya kalau kita sudah terbiasa untuk melakukan sidik cepat kekurangan unsur hara, kita bisa melakukan antisipasi atau memberikan solusi lebih cepat dibandingkan kita harus melakukan semacam analisa tanah, analisa daun yang tentu saja prosesnya itu memakan waktu yang tidak sebentar. Contoh misalkan, kalau kita ingin mengetahui kekurangan unsur hara dengan cara analisa daun, maka yang perlu kita lakukan adalah kita mengambil bagian tertentu dari daun, kita potong-potong, dan kemudian kita masukkan ke dalam oven supaya untuk menghilangkan berat basahnya. Sehingga kita mendapatkan berat keringnya, lalu sampai kemudian daun itu benar-benar kering, lalu kita masukkan ke lab. Disitulah kemudian kita melakukan berbagai macam analisa untuk mengetahui kira-kira atau apa indikasi kekurangan unsur pada tanaman itu dengan cara tadi melakukan analisa daun. Nah, tentu saja proses ini lebih detail, mungkin juga lebih rinci, bahkan lebih lebih kalau orang lebih detail dan bisa mendapatkan angka tertentu. Tapi kalau kita melakukan sidik cepat, kita hanya bisa mendapatkan secara global. Tapi itu sudah cukup membantu kita untuk memberikan solusi terhadap kondisi tanaman yang sedang kita analisa. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini insya Allah tidak perlu lama-lama ya, paling setengah jam sampai 1 jam ke depan saya akan membahas tentang sidik cepat kekurangan unsur hara pada tanaman. Tentu saja kita mengambil contoh adalah tanaman kelapa sawit ya. Baik, sebelumnya kita lanjut dulu ya. Kita sapa-sapa dulu. Oke, ada Bu Surat. Siapa lagi? Watini, Bu Ria, Painan Hadir, Mu'alim, Palembang, Nursiah, Deni Widi, ya Bu Habibi, ya, Pak Ismanto. Oke, Bapak sekalian, hari ini agak spesial ya, karena saya ditemani mahasiswi PKL yang dalam 1 bulan ke depan akan mengikuti kegiatan praktek kerja lapangan di PT Natural Nusantara. Ya, jadi bagi kalian izin ya saya mempresentasikan ya. Sudah kelihatan ya gambarnya. Nah, saya akan membahas ada 5 bagian ya. Mudah-mudahan cukup waktu kita. Ya. Tidak perlu berlama-lama, yang penting cukup dan mengerti. Dan kalaupun nanti Bapak Ibu sekalian ingin berinteraksi, bisa lewat chatting atau bisa juga setelah kegiatan langsung chatting lewat WA, WhatsApp dengan nomor 0811 279 2005. Baik, kita sapa dulu Bu Nini Kuningan, Pak Samsuri, kemudian Bu Wiwit, Bu Suryati Riau, Pak Tommy Bagan Batu. Pak Tony ini kalau tidak salah suaminya dari Bu Nita, mungkin ya, mudah-mudahan benar. Karena saya pernah ketemu ya. Kemudian Bu Novita Magelang hadir. Oke. Lanjut ya. Jadi ada 5 hal yang perlu kita bahas. Pertama, tujuan. Apa sih tujuan kita mengangkat tema ini? Ya, sidik cepat kekurangan unsur hara pada tanaman. Pertama, ya, tujuannya pertama adalah agar kita dapat mengetahui unsur-unsur hara penting pada tanaman.
terutama pada tanaman kelapa sawit karena kita memang membahas tentang kelapa sawit ya. Walaupun bisa juga di tanaman lain juga bisa kita bahas ya. Tapi agar lebih fokus kita pada siang hari ini, kita coba membatasi komoditinya adalah kelapa sawit. Baik, tujuannya pertama adalah mengetahui unsur-unsur hara penting pada tanaman kelapa sawit. Seperti dalam kegiatan-kegiatan webinar sebelumnya, ya, baik di live streaming di FB Group Organik NASA, Pertanian Organik NASA, atau dalam kegiatan Zoom meeting yang sudah berapa kali kita adakan. Ada, kalau kita menyebutnya ada 6 ya, ada 6 unsur hara penting pada tanaman yang kita menyebutnya sebagai unsur hara makro. Yaitu yang pertama adalah N, yang dalam hal ini merupakan simbol dari nitrogen. P adalah simbol dari fosfor. Kemudian K simbol dari kalium. Itu N, P, K. Kemudian ada unsur kalsium, magnesium, dan sulfur. Kalau kita bicara ke-6 unsur ini, maka itu diwakili berbagai macam jenis pupuk. Kita mengenalnya sebagai pupuk kimia, pupuk makro. N diwakili dengan pupuk urea ya, atau ZA. Kemudian P diwakili dengan TSP atau SP36 atau rock fosfat. Kemudian K atau KCl itu diwakili dengan pupuk MOP, kita mengenal. Itu adalah K. Kemudian Ca, Mg, dan S itu biasanya terdapat dalam pupuk yang namanya dolomit. Dolomit atau kiserit. Ya. Kalau dolomit itu Ca, Mg, CO3, kalsium, magnesium karbonat. Kemudian kalau kiserit biasanya ada Ca, Mg, SO4. Nah, hara-hara ini sangat penting. Ya. Unsur-unsur hara ini sangat penting bagi tanaman, terutama juga tanaman kelapa sawit. Nah, kekurangan unsur hara, ya, kekurangan unsur hara yang ke-6, yang 6 tadi, itu akan terlihat pada visual tanaman, baik dari warna daun, baik dalam bentuknya si daun sendiri, kemudian batang tanaman, kemudian kalaupun akar dia terdapat di bagian bawah. Nah, yang kedua, tujuan kita pada hari ini mengangkat tema tentang sidik cepat unsur hara pada tanaman. Ya. Yang kedua adalah mengetahui identifikasi gejala-gejala kekurangan hara pada tanaman kelapa sawit. Jadi, ketika yang pertama kita sudah tahu unsur-unsur hara penting apa yang ada pada tanaman, maka kemudian yang kedua adalah kita tujuannya adalah bagaimana supaya kita bisa mengetahui identifikasi gejala-gejala kekurangan hara pada tanaman. Jadi kita sudah dapat nih gejala-gejala kekurangan pada tanaman, sehingga ketika kita mengetahui tentang bisa melakukan identifikasi gejala-gejala kekurangan hara pada tanaman, kita bisa memberikan solusinya. Kita bisa memberikan jalan keluarnya. Apalagi ketika kita adalah sebagai seorang mitra NASA yang memiliki relasi, yang memiliki konsumen, yang ketika bertanya pada kita, lalu kita bisa memberikan jawaban, itu jauh lebih komprehensif, jauh lebih detail dibandingkan para kompetitor lainnya. Itu adalah nilai lebih tersendiri. Artinya, pengetahuan tentang hal ini itu akan menjadikan tambahan sebagai credit point tersendiri bagi kita sebagai mitra NASA. Bisa dibayangkan seorang mitra NASA, atau saya menyebutnya adalah PPL NASA. PPL NASA itu kan ada singkatannya ya. P itu pengetahuan, kemudian P yang kedua adalah profit, kemudian L adalah leluasa. Jadi mitra NASA itu dikenal sebagai PPL NASA. Itu pengetahuan, memiliki pengetahuan yang lebih dibandingkan yang lain. Atau kemudian yang kedua adalah mendapatkan profit. Kemudian ketiga adalah leluasa waktunya. Ya, leluasa waktunya. Baik, Bapak sekalian, yang ketiga, ya, tujuan kita pada hari ini yaitu untuk menjaga ketersediaan unsur hara pada tanaman secara berkelanjutan untuk mencapai produksi maksimal. Jadi kalau kita melihat tujuan ini, itu tujuannya saling keterkaitan satu sama lain. Ya.
Kalau saya menyebutnya ini ada tahapan. Tahapan-tahapan yang harus kita lalui sehingga kita bisa menjadi seorang problem solver terhadap persoalan yang dihadapi mitra kita, terhadap persoalan dihadapi konsumen kita yang mungkin memiliki tanaman apapun. Namun karena pada hari ini kita membatasi pada tanaman kelapa sawit, maka kita mencoba memahami secara lebih komprehensif tentang apa-apa yang perlu kita ketahui dalam pokok bahasan pada siang ini. Baik, lanjut ya. Kita sapa-sapa dulu. Baik, yang sudah hadir Bu Datin Farida, Gresik, Pak Denny Wonogiri, Pak Habibi Sukabumi, Ralha Cedi Makassar, kemudian Bu Fitria Surabaya, Bu Nining Kuningan, Bu Wiwit Palembang, Oku Timur, kemudian Pak Samsuri, Waalaikumsalam warahmatullahi, kemudian Riau, Pak Tony, Bu Siti Hafsah, Bu Novita, Pak Rustam Nasa, Rustam Lamase dari Mamuju, dari yang sudah membersamai mulai dari Sulawesi Tengah, Palu, kemudian Sulbar, sampai Sulawesi Selatan dalam waktu 9 hari, perjalanan yang luar biasa. Semangat Pak Rustan. Baik, ada Alex, Bu Novita, Bu Umi Zuma. Oke, kita lanjut ya. Pak Iwan Waluanja, Pak Iwan Bunbun. Saya sudah nonton kemarin YouTube-nya. Sudah saya subscribe, sudah saya like and share. Baik, Pak Alina Sikun. Oke, lanjut ya. Oke, tujuan sudah kita bahas. Lanjut ke slide berikutnya. Pendahuluan. Baik. Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca artikel atau referensi atau buku-buku yang berkaitan dengan fisiologi tanaman, terutama juga kalau kita hari ini menitik beratkan pada tanaman kelapa sawit, maka ada 16 unsur penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Jadi ada 16 unsur hara penting untuk pertumbuhan dan perkembangannya, walaupun tentunya pengetahuan akan bertambah. Pengetahuan itu semakin hari semakin bertambah. Saya yakin bahwa bukan hanya 16 unsur saja yang memang dibutuhkan oleh tanaman, pasti lebih darinya. Dan kenapa dibatasi oleh 16 unsur? Ya karena memang alat mengetahui kandungan unsur hara itu yang sampai dengan sekarang mungkin masih terbatas. Jadi kalau kita ingin mengetahui unsur hara mungkin masih terbatas pada 16 unsur ini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sebagian besar atau 90% dari berat kering tanaman merupakan unsur non-mineral. Jadi, kenapa tadi saya menyebutkan kalau kita melakukan analisa tanaman dengan cara menganalisa daun, dengan cara kita mengambil bagian dari daun, kemudian kita masukkan ke oven supaya mendapatkan berat kering tanaman, lalu kita analisa. Ternyata hampir 90% dari berat kering tanaman itu merupakan unsur non-mineral, yaitu ada karbon, ada oksigen, dan hidrogen. Atau orang menyebutnya CHO. Ada karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, sedangkan sisanya itu 10% dari berat kering tanaman adalah unsur mineral. Jadi ada unsur non-mineral, ada unsur mineral. Unsur non-mineral yaitu karbon, oksigen, dan hidrogen. Itu adalah unsur non-mineral. Sisanya yang 10%, yang kurang dari 10% itu adalah unsur mineral. Yang terdiri dari yang kita memahami adalah unsur hara makro, yaitu N, P, K, C, A, M, G, S. Kemudian unsur hara mikro, yaitu Zn, ferum, sulfur, mangan, molibden, boron, dan klor. Yang itu semua sangat berguna untuk pembentukan bermacam-macam bagian, yaitu bermacam-macam seperti protein, lemak, dan senyawa organik lainnya.
berdasarkan tulisan yang dikemukakan oleh Corley tahun 1976. Jadi inilah pendahuluan yang bisa saya sampaikan, sehingga kita bisa mendapatkan sebuah gambaran yang dimaksud dengan 16 unsur itu, yaitu tadi unsur non-mineral 3 unsur, yaitu karbon, oksigen, dan hidrogen. Kemudian unsur mineral, yaitu sisanya. Tadi kan 3 unsur yang non-mineral, 13 unsur yang mineral. Nah, bisa kita hitung. 13 itu benar nggak? N, P, K, M, G, C, A, S. Udah 6. Z, N, F, E, C, U, M, N, F, O, B, klor 13. Benar ya? Jadi ada 16 unsur hara yang penting bagi pertumbuhan dan perkembangan. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, ini pendahuluan ya. Tetap. Nah, ini juga perlu kita pahami ya, tentang fenomena yang sudah pernah diteliti oleh John G, ini entah namanya apakah Johnson atau John von Liebig tahun 1840. Ya, Mr. Liebig, ya, von Liebig ini pada abad ke-19 beliau mengatakan tentang hukum, yaitu hukum law of minimum. Law of minimum adalah sebuah hukum yang bicara tentang mengatakan bahwa ada hubungan yang sangat erat, ada hubungan yang sangat relationship yang sangat erat antara pertumbuhan dan produksi itu sangat dipengaruhi oleh ketersediaan nutrisi yang paling rendah. Maksudnya seperti Cu, Mn, kemudian Zn, kemudian boron, itu adalah unsur hara mikro, yang dimana unsur hara ini dalam jumlah yang sangat sedikit dibutuhkan oleh tanaman, tapi harus ada. Yang sedikit ini ternyata sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produksi. Nah, ini juga menjadi sebuah fenomena yang ini sudah beberapa tahun ya, sudah dari 1840 Mr. von Liebig sudah meneliti ini, sehingga menemukan sebuah keterkaitan antara unsur hara mikro yang dalam hal ini dalam jumlah sedikit itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produksi. Artinya, kalau unsur hara mikro ini tidak ada, maka itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produksi. Walaupun unsur hara mikro ini itu dalam jumlah yang sedikit. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari sinilah kemudian kita bisa membuat sebuah kesimpulan bahwa kebutuhan unsur hara makro dan unsur hara mikro bagi tanaman itu adalah satu keniscayaan. Antara keduanya itu saling melengkapi. Ya. Saling melengkapi, walaupun dalam perkembangan dewasa ini, ya, baik di masyarakat, baik di kalangan swasta, itu masih terpaku terhadap unsur hara makro. Sehingga kejadian-kejadian ketika unsur hara makro, pupuk kimia itu naik sedemikian drastis, orang seperti kehilangan arah, orang seperti kehilangan semangat karena masih menganggap unsur hara makro adalah segala-galanya. Padahal kalau kemudian kita bisa lebih bijaksana, lebih wise, ketika kita bisa mengkombinasikan antara unsur hara makro dan unsur hara mikro, dan kemudian kita bisa mengurangi penggunaan unsur hara makro, dan kemudian ini bisa ternyata hasilnya juga luar biasa bagus, seperti halnya sudah dilakukan mitra-mitra NASA di berbagai daerah, di mana awalnya menggunakan pupuk kimia 100%, kemudian kita kurangi 50%, nah biaya yang 50% itu kita gunakan untuk membeli pupuk mikro. Dalam hal ini adalah pupuk organik NASA yang ternyata hasilnya juga luar biasa. Sebagai sebuah contoh ya, kemarin saya baru pulang dari Kalimantan Barat. Ada seorang petani namanya Pak Sunyoto. Beliau menggunakan pupuk kimia, pupuk makro, mereknya lupa. Itu 1 hektar beliau menggunakan 200 kg pupuk kimia. Oke, 200 kg pupuk kimia. Lalu beliau kombinasikan dengan pupuk Organindo, Supernasa, ya, Supernasa 1 hektarnya 3 kilo Supernasa dan 3 kilo Power Nutrition. Dengan pupuk kimia tadi 200 kilo, yang hasilnya sangat luar biasa. Yang awalnya pada bulan sebelum-sebelumnya hanya mendapatkan 2,5 ton per hektar per bulan. Lalu ketika beliau menggunakan Pak Sunyoto tadi menggunakan pupuk NASA
dan pupuk kimia yang kita kurang 50%, ternyata hasilnya bisa mencapai 4 ton. Awalnya 2,5 ton per hektar per bulan menjadi 4 ton. Ada kenaikan 1,5 ton per hektar per bulan. Jadi kalau kita konversi kenaikan 1,5 ton per hektar per bulan, kalau harga TBS tandan buah segar sekarang harganya Rp2.000 per kilo, berarti ada pendapatan kenaikan itu Rp3 juta per hektar. Inilah yang kemudian memberikan sebuah jawaban bahwa ketika kita bisa menyeimbangkan antara penggunaan pupuk hara makro dan mikro, itu terbukti bisa meningkatkan pertumbuhan dan bahkan produksi yang fantastis, saya katakan. Baik, lanjut. Kita lihat dulu Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung, yang belum saya sapa. Bu Eli, Bu Nia Damayanti, Bu Seminar Cianjur, Bu Siti Fatona, Bu Yanti Bekasi, kemudian siapa? Bu Tasya Ampel hadir. Kemudian Bu Tasim Cirebon, Cikarang Bu Rika Cikarang, Bu Ais Sukabumi, Pak Sulam, Eva Nasa Kapuas Kalteng hadir. Nasa Agro hadir. Salbiah Pringsewu Lampung. Oke, lanjut ya. Kita lanjutkan. Tadi sudah kita bahas, yaitu Mr. von Liebig menyatakan tentang hukum law of minimum. Seperti halnya juga, beliau juga menyatakan sebenarnya bahwa ketika unsur hara makro kita berikan dalam jumlah berlebih, itu juga berlangsung sia-sia. Jadi katakanlah misalkan sebenarnya dosis tanaman itu hanya butuh unsur N, katakanlah 1,5 kg per pohon misalnya. Kita berikan lebih dari 1,5 kilo sampai 2 kilo sampai 3 kilo per pohon, itu bukan kemudian memberikan dampak positif bagi tanaman, bahkan bisa memberikan dampak yang negatif. Ya. Bahkan kalau misalkan tidak memberi dampak negatif, minimal sia-sia. Ya. Artinya uang yang kita berikan pupuk itu terbuang sia-sia dengan kita salah dalam memberikan pupuk sesuai dengan kebutuhan tanaman. Ya, saya beberapa kali ya dalam pertemuan sering menyampaikan ada 4 tepat, ya 4 tepat, tepat dosis, tepat cara, tepat waktu, dan tepat sasaran. Nah, ketika 4 tepat ini dilakukan, insya Allah juga akan memberikan dampak yang positif atau berlaku sebaliknya. Baik, lanjut. Nah, sekarang kita coba membahas satu persatu. Mudah-mudahan waktu kita cukup ya. Sudah cukup. Pertama kita bicara tentang unsur N. Contoh ya. Secara normal ya, defisiensi atau orang menyebutnya kekurangan atau bahasa yang lebih lebih asing sebenarnya, kekahatan. Jadi defisiensi, kekurangan, kekahatan itu sama. Artinya definisi tentang kekurangan unsur hara kita menyebutnya defisiensi, kekurangan, kekahatan suatu unsur hara atau elemen nutrisi pada tanaman akan menghasilkan gejala visual. Jadi kalau ada tanaman itu mengalami defisiensi atau mengalami kekurangan atau mengalami kekahatan, itu akan muncul dengan munculnya gejala. Gejala itu bisa bersifat visual dan merupakan berkarakteristik ya. Artinya warna ini itu bisanya identik dengan kekurangan unsur ini. Jadi karakteristiknya terlihat. Ya. Kekurangan nutrisi yang mungkin hanya bisa diperbaiki dengan elemen tersebut. Artinya kalau memang kekurangan unsurnya N, maka kita berikan N. Kalau kekurangan unsurnya K, maka kita berikan K. Kalau kekurangan unsurnya adalah P, maka kita berikan P. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu menjadi informasi yang penting yang harus kita tahu. Contoh misalkan, gejala kekurangan unsur atau dalam hal ini elemen nitrogen, unsur N, akan menghasilkan gejala visual
yaitu karakteristik daun berwarna kuning. Ya, karena apa? Berarti kekurangan klorofil. Nah, karena kekurangan klorofil sehingga untuk melakukan perbaikan maka biasanya dengan memberikan pupuk yang mengandung unsur N untuk mengandung unsur nitrogen. Jadi kita lihat, nah nanti akan kita bahas warna daun. Warna daun yang dimaksud kuning itu seperti apa? Itu akan kita bahas di slide selanjutnya. Oke, kita geser ya, slide-nya kita geser. Nah ini ada gambarnya ya. Ya akan lebih asik kalau kita itu ke lapangan. Jadi saya itu membayangkan suasana seperti waktu saya ngisi TOT atau seminar agro di Bungo gitu, tempatnya Pak Ahmad Wasikin, Pak Eros ya. Jadi satu hari kita ngadakan TOT atau ngadakan seminar agro, kemudian hari kedua kita ke lapangan. Nah, itu asik ya. Jadi yang biasanya suka di indoor itu terpenuhi, yang suka di outdoor juga terpenuhi. Jadi ada dua kegiatan itu saling melengkapi. Jadi kita bisa belajar learning by doing ya. Belajar. Nah, Bapak sekalian, kekurangan unsur N ya itu akan nampak pada warna daun. Ya. Atau kalau berdasarkan ciri fisik ya, bisa dari warna atau bentuknya. Misalnya daun itu mengecil, nah, daunnya mengecil. Jadi kita lihat ya, daunnya mengecil, terus kemudian pucat dan berwarna kekuningan. Nah, derajat kekuningan itu menunjukkan tingkat defisiensi. Semakin kuning warnanya, semakin kekurangan unsur hara nitrogen. Jadi derajat kekuningan itu menunjukkan tingkat defisiensi. Semakin kuning, semakin kurang unsur N-nya. Nah, kemudian yang ketiga racis dan midrid. Racis itu dalam biologi, pelajaran biologi itu racis itu seperti tulangnya dari daun ya. Racis dan midrid berwarna kuning. Jadi bukan hanya warna daunnya saja, tapi lidinya agak lebih mudah. Lidinya itu berwarna kuning dan daun semakin menyempit dan menggulung ke arah dalam. Jadi daunnya itu nanti ini racisnya, jadi menggulung gini. Daunnya gulung ya pelepahnya. Nah, apa dampaknya? Ya, pertama gejala pada daun, kemudian gejala pada tanaman. Yang pertama adalah pasti menurunkan produksi daun dan pertumbuhan tanam. Jadi ketika tanaman itu kekurangan unsur nitrogen, maka itu akan berpengaruh terhadap jumlah daun yang terbentuk. Dan jumlah daun yang terbentuk berkurang, maka otomatis akan berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Nah, ketika jumlah daun semakin berkurang, maka itu juga akan berpengaruh terhadap berkurangnya produksi. Ya, karena antara daun itu akan muncul nanti adalah bunga, baik bunga jantan, bunga betina. Dari bunga itulah kemudian akan terjadi penyerbukan antara bunga jantan dan bunga betina, akhirnya menghasilkan buah, dan buah itulah yang kemudian kita sebut sebagai produksi. Baik, kemudian menurunkan petiole cross section PCS. Nah, menurunkan petiole itu adalah kalau di daun itu ada kalau kita ada jenis kelaminnya, daun pun juga ada. Jadi kalau misalkan kekurangan N itu bisa menurunkan petiole cross section PCS. Kemudian yang ketiga, menunda masa produksi. Tadi ya, karena terkait dengan tadi ketika daun itu turun, ya, produktivitas pertumbuhan daun menurun, maka juga akan berakibat pada produksi. Ya, menunda masa produksi, dan kemudian yang keempat adalah penurunan produksi. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau nanti ada yang ingin ditanyakan, silakan chat saja. Kalaupun nanti nggak sempat chat, silakan langsung ke nomor WA saya ya 0811 279 2005. Silakan kalau ada yang ingin disampaikan, didiskusikan, ditanyakan, monggo silakan. Oke, itu unsur N. Nah, bisa bayangkan kita membahas unsur N aja udah berapa menit. Ya, padahal kalau ada 16 unsur kita bahas satu persatu bisa lebih dari 1 jam. Ya.
kegiatan les streaming kita. Tapi saya pikir bukan lamanya waktu, tetapi adalah sampai sejauh mana kita memahami. Lanjut ya, sekarang fosfor, P, unsur P. Nah, tadi saya sebutkan ya, selain warna daun, selain bentuk daun, kita juga bisa melihat fenomena pada batang tanaman. Ya, jadi kalau kita bicara fosfor, biasanya yang sangat nampak adalah di batang tanaman. Kalau batang sawit itu, dia bentuknya seperti botol, ya, botol minuman sirup, yang dimana di bawahnya membesar, sampai semakin ke atas dia mengecil. Nah, itu menandakan bahwa tanaman itu kekurangan unsur P, kekurangan unsur fosfor. Nah, gejala pada daun sama ya, daun memendek. Kemudian tanaman tumbuh kendil dan pertumbuhan vegetatifnya terhambat. Nah, terjadi penurunan diameter batang pada bagian atas sehingga batang tanaman menyerupai seperti piramid. Jadi Bapak sekalian, tanaman yang kekurangan unsur P itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan akar. Karena akar itu salah satu bagian yang penting bagi pertumbuhan akar adalah kehadiran P, fosfor. Nah, kehadiran unsur P, fosfor ini itu sangat berpengaruh terhadap terbentuknya akar-akar aktif. Ya, ketika akar-akar aktif itu tidak tumbuh dengan baik, maka akan berpengaruh terhadap pertumbuhan lain, termasuk pertumbuhan batang. Nah, tadi saya sebutkan seperti botol, bahkan yang lebih ekstrimnya seperti piramid ya. Dari di bawah itu besar, semakin ke atas semakin menyempit. Nah, faktor penyebabnya apa? Ya, faktor penyebab terjadinya kekurangan unsur P itu yang pertamanya hilangnya lapisan topsoil. Jadi hilangnya lapisan topsoil itu kalau kita bicara tentang tanah, ya, di tanah itu ada beberapa lapisan. Ada lapisan topsoil, ada lapisan di bawahnya namanya subsoil, ada lapisan di bawahnya lagi namanya rock ya, batuan, nah, batuan induk kan. Nah, perubahan dari batuan kemudian menjadi subsoil sampai kemudian menjadi topsoil itu berdasarkan apa yang pernah saya baca, 1 cm topsoil itu terbentuk membutuhkan waktu 100 tahun. Jadi 1 cm tebal lapisan topsoil itu terbentuk dengan waktu tidak kurang 100 tahun. Jadi kalau ada lahan-lahan produktif ya yang kemudian sangat produktif, maka sayang rasanya kalau kemudian lahan itu kita lakukan alih fungsi lahan. Karena untuk mendapatkan topsoil itulah bagian yang sangat subur bagi tanaman yang umumnya mengandung unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman, ya, dan itu diperlukan waktu yang tidak sebentar untuk terjadinya perubahan dari rock kemudian subsoil sampai topsoil. Nah, faktor penyebab kekurangan tadi adalah hilangnya lapisan topsoil, terjadinya fiksasi P. Nah, terjadinya fiksasi P ada terikat. Ya. Artinya di tanah itu P-nya ada, tapi dia terikat oleh mineral. Jadi sifat tanah itu kalau kita bahas lebih detail itu ada sifat tanah namanya monomorlenik, terus kemudian dia punya sifat mengikat unsur P. Nah, yang berita baiknya kandungan unsur hara, berita baiknya adalah pupuk organik NASA, yang dimana kita kenal ada super NASA, ada organindo, itu punya kemampuan itu memecah ikatan P yang ada di mineral itu bisa dipecah sehingga bisa mampu diserap oleh tanaman. Karena kita punya namanya asam humafulfat yang punya kemampuan untuk memecah ikatan P yang kemudian terikat oleh mineral. Oke, lanjut ya. Kemudian yang ketiga, faktor penyebab defisiensi fosfor pertama rendahnya kandungan di dalam tanah baik total P maupun P tersedia. Kemudian tanah terbentuk dari bahan abu vulkanik. Nah, umumnya tanah yang terbentuk dari bahan abu vulkanik biasanya miskin akan unsur P. Ya. Baik, yang ketiga unsur K, kalium. Ya. Nah, kalium. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian melihat tanaman di daun itu ada totol-totol bercak-bercak berwarna orange, ya bentuknya tidak beraturan pada pelepah tanaman. Maka itu dan kita menyebutnya klorosis. Klorosis itu warnanya kuning, berkilat dan tembus cahaya. Jadi kalau kita hadapkan pelepah itu ke matahari, dia tembus. Nah, itu namanya klorosis. Nah, bahkan
yang lebih parah dari klorosis menyebabkan nekrosis. Nekrosis itu akan kalau menyebutnya ya, jadi klorosis itu berarti klorofilnya semakin berkurang. Semakin berkurang, bahkan ini menjadi tempat invasinya patogen sekunder. Ya. Jadi nekrosis itu dia terjadi luka ya, pada tanaman itu, kemudian sebagai tempat yang sangat potensial bagi patogen, sehingga kemudian menyebabkan daun itu menjadi mengering. Gejala nampak pada anak daun yang pelepah tua atau pelepah di tengah tajuk. Ya. Gejala pada tanaman pada pokok muda, pelepahnya cenderung rata, yaitu rata atau flat top. Flat top itu berarti pelepahnya semakin ke atas seharusnya semakin berkembang. Tapi karena kekurangan unsur K, itu semakin ke atas semakin memendek ya pelepahnya, sehingga bentuknya seperti rata atau flat top. Penurunan ukuran daun itu kekurangan unsur K. Baik Bapak sekalian, ini sudah jam berapa ya? Saya nggak punya jam ya. Sudah jam 2 ya? Oh, ada jam 2 udah. Jam 2 baru setengah jam ya? Gimana? Jam 2. Udah jam 2 lewat 14. Berarti 16 menit lagi udah 1 jam. Ya, karena kita mulai tadi setengah 2. Ya. Jadi kita sapa-sapa dulu. Bu Tri Ambarwati, Bu Dia, sahabat Zubair. Sahabat Zubair ini adalah teman saya yang beliau ada di Sulawesi, ada di dulu pernah satu kebun di PT Anugerah Sawit Inti Harapan. Sekarang sudah berdikari ya, membuka lahan sawah sendiri di kampung halaman dan menjadi petani cabai dulu ya. Nggak tahu sekarang. Semangat Pak Sabar. Mudah-mudahan ada waktu kita ketemu lagi. Bu Fitri, Bu Eni, Bu Alia, Bu Sri, Pak Bayu Budiantoro. Ini luar biasa. Yang dulu punya mitra yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara, terutama di Padang ya. Pak Bayu Budiantoro dulu pernah sama-sama ya kita menapak tilas di daerah Sumatera Barat. Bu Sri, Bu Eni, Bu Istan. Baik, lanjut ya. Oke, N, P, dan K sudah kita bahas. Sekarang magnesium, Mg. Nah, jadi bedanya antara N sama magnesium itu bedanya kalau kekurangan unsur nitrogen, umumnya kuningnya itu kuningnya ke arah kuning ya. Tapi kalau yang magnesium kuningnya ke arah orange ya. Nah, gejalanya tanaman yang kekurangan unsur magnesium itu berbeda dengan unsur K. Ya. Kalau K itu kan ada total orange ya. Tapi kalau kekurangan unsur magnesium itu oranye rata, mulai dari kuningnya rata, bahkan bisa menyebabkan tanaman itu menjadi kering. Nah, dijumpai pada daun pelepah tua dan pelepah yang terletak di tengah tajuk tanaman. Daun yang terkena sinar matahari langsung menunjukkan gejala kuning yang merata pada anak daun. Gejala pada tanaman itu menurunkan produksi daun dan pertumbuhan tanaman. Ya wajar karena klorofilnya berkurang. Ya, karena yang namanya klorofil itu kan tempat dapurnya tanaman. Ya, kalau tanaman daunnya hijau maka akan terjadi fotosintesis yang maksimal. Ya, kalau begitu pula sebaliknya. Jadi kekurangan unsur magnesium itu seperti halnya unsur hara makro lainnya, dia bisa seperti N bisa menunda masa produksi bahkan penurunan produksi. Nah, magnesium itu identik dengan pupuk yang kita kenal namanya dolomit atau kieserit. Karena kalau dolomit dia mengandung MgCaCO3, magnesium kalsium karbonat. Kalau kieserit itu magnesium
CaMgSO4, kalsium magnesium sulfat. Nah, kalau tanaman kekurangan magnesium, tadi warnanya ya jelas ya di slide, warnanya kuning ke arah orange. Oke. Magnesium selesai. Lalu kemudian tanaman kekurangan unsur C, CO, cuper, ya, Cu atau cupren, ya. Cuprum dari kata tembaga. Ya. Gejala pada daun, hijaunya pucat menjadi kuning lalu putih, mulai dari ujung daun diikuti dengan gejala nekrosis ya, mati jaringannya dan akhirnya kering. Kemudian terjadi klorosis pada daun muda yang sudah membuka, tulang daun kontras terhadap garis-garis klorosis. Akibatnya pembentukan klorofil lebih banyak pada jaringan daun dekat tulang daun. Jadi bentuknya seperti terbakar tanaman. Mirip ya, tanamannya seperti terbakar dan kering. Dan umumnya tanaman kerdil dan akhirnya mati. Dan salah satu ciri khas dari lahan gambut adalah lahan gambut itu dia sangat miskin unsur Cu, copper ya, coppernya sangat miskin, Cu sama Zn. Maka dalam beberapa produk itu ada produk namanya Gene Cooper, di mana dikhususkan untuk lahan-lahan di lahan gambut. Biasanya sangat miskin unsur hara Cu dan Zn. Itu gejalanya tanaman kerdil dan akhirnya mati. Baik, ferro, besi ya, ini juga sama. Kalau Bapak Ibu sekalian bisa lihat ya, warnanya itu daunnya hijau, di pinggirnya hijaunya warnanya semakin muda. Jadi gejala pada daun, tulang daunnya hijau pucat berubah ke hijau kekuningan. Klorosis pada pelepah ketiga keempat. Pelepah ketiga nanti bisa dihitung. Di atas itu pelepah ke 1, kemudian ke 9 kalau dihitung ya. Karena tanaman kelapa sawit itu dia memiliki spiral. Jadi satu spiral itu dia biasanya 8 pelepah. Nah, gejala pada tanaman, pelepah pada bagian tengah dan pucuk meruncing ya. Terus kemudian pada defisiensi berat pucuknya patah. Umum terjadi pada tanah berkapur pH di atas 7,5. Tanah berpasir dan gambut dalam bisa terjadi setelah aplikasi P dosis tinggi. Ya. Jadi kalau kita memberikan P yang sangat tinggi itu juga otomatis bisa berakibat pada defisiensi unsur ferro. Nah, ini zinc ya. Mirip ya sama Cu. Nah, Cu dia akan terjadi bentuknya seperti tadi terbakar. Warnanya orange ke kuningan. Jadi kalau daun sudah berwarna orange ke kuningan, dimulai dari pucuk dan berubah pada pelepah di bawahnya, daun muda pucat dan timbul klorosis ya. Warna daunnya sudah berubah, tidak lagi hijaunya hijau pekat, tapi menuju hijaunya hijau ke kuning. Daun yang lebih tua akan mengering. Jadi daun pelepah paling bawah itu semakin lama semakin mengering. Umumnya terjadi pada tanah masam dan tanah berkapur, dapat disebabkan oleh aplikasi P yang mudah larut. Oke, zinc sudah, kemudian Cu sudah, kemudian magnesium sudah, kemudian kita yang Mg, kalsium ada ya. Oke, kita lanjut aja langsung ke boron. Nah, boron ini sangat menarik. Jadi kalau kita defisi yang sangat parah itu pelepahnya mengkerut ya, seperti terlipat. Pelepahnya seperti mengkerut terlipat. Kalau kita sentuh, kita remas, itu daunnya mudah rapuh. Nah, itu menunjukkan defisiensi boron yang sangat akut. Tapi kalau sedang, biasanya nanti pucuknya itu patah. Pucuknya patah seperti membentuk pancing. Nah, biasanya kalau umumnya terjadi di tanaman TBM, tanaman belum menghasilkan TBM1, TBM2, TBM3. Daunnya mudah rapuh, bentuk daun abnormal, berkerut, terjadi pemendekan ukuran daun muda. Berkurangnya panjang pelepah dan mengarah pada puncak rata atau flat topped, ujung pelepah berbentuk potongan kejut ya, tadi saya sampaikan ya. Kalau kita remas itu mudah rapuh. Yurmaili, Banjarmasin Hadi.
Oke, Bu Azizah. Azizah Banyuwangi. Oke, lanjut ya. Boron. Jadi paling mudah itu boron, paling kelihatan. Jadi kalau kita ke lahan, melihat ujung daunnya patah atau berbentuk seperti huruf Z, ya, seperti Zoro, kemudian daunnya mengkerut, ya, terlipat-lipat, udah pasti ini kekurangan unsur boron. Nah, yang paling menarik Bapak Ibu sekalian, di pupuk NASA itu mengandung unsur hara, Cu juga ada, boronnya juga ada. Jadi Zn-nya juga ada. Walaupun memang tidak sebesar kalau kita berikan secara tunggal. Misalkan boron kita pakai HgFb, mengandung B boronnya. Cu atau zinkum, zinkuper, ya, ada mengandung Zn sama Cu. Tapi paling tidak, kalau kita sudah berikan pupuk organik NASA, semua unsur hara terpenuhi. Walaupun mungkin kadarnya tidak sebesar unsur hara makro. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian ya. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah apa solusinya? Nah, tadi kita sudah bicara tentang apa? Kita balik lagi ya. Kita balik lagi dulu. Bentar, ya. Unsur hara dan perannya udah, gejala defisiensinya sudah, gejalanya, kemudian penutup. Nah, kalau berdasarkan materi ini sudah selesai. Kalau berdasarkan materi. Tapi kalau berdasarkan judul kita apa tadi ya? Sidik cepat kekurangan unsur hara pada dalam dan solusinya. Nah, sekarang kita bicara tentang solusi. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang solusi, berarti kita sudah tahu tentang apa hal-hal yang bisa kita jadikan sebuah kesimpulan pada sebuah kondisi tanaman. Misalkan, tanaman ini kekurangan unsur boron, apa solusinya? Tanaman ini kekurangan unsur N, apa solusinya? Nah, solusi yang pertama adalah satu, kita pastikan bahwa jadwal pemupukan yang kita cantumkan dalam kegiatan operasional kita dalam hal pemeliharaan tanaman itu pada kondisi benar-benar disiplin. Maksudnya gini, kita sudah punya daftar tabel, kita sudah punya waktu kapan kita memupuk, sudah punya. Contoh misalkan, dalam 1 tahun, kalau tanaman, kita bicara kelapa sawit, kalau tanaman kelapa sawit itu katakanlah usianya ya sudah produksi, sudah di atas 5 tahun, maka kita sudah membuat daftar kapan kita memupuk, apa saja yang kita pupuk, berapa dosis yang kita perlu berikan. Nah, ini penting. Itu solusi yang perlu kita lakukan. Nah, kemudian yang kedua, kita juga sudah tahu betapa pentingnya keseimbangan antara unsur hara makro dan mikro. Nah, kita harus memastikan bahwa tanaman itu mendapatkan unsur hara makro dan unsur hara mikro sesuai dengan umur tanaman. Ya. Nah, dari apa yang sudah kita pelajari di slide-slide terdahulu, ya, slide yang sudah tadi kita bahas, maka kita akan bisa memberikan sebuah solusi. Misalkan, tanaman ini secara visual kekurangan unsur N. Maka yang kita perlukan adalah kita bisa memberikan unsur hara yang mengandung N, yaitu pupuk urea misalkan. Atau supaya berkelanjutan atau bisa lebih bisa ketersediaannya terjamin semuanya, maka kita bisa memberikan unsur hara yang pupuknya adalah NPK. NPK itu artinya dalam sekali kita aplikasikan sudah mengandung N, sudah mengandung P, sudah mengandung K. Maka kita menyebutnya adalah pupuk majemuk, NPK. Nah, dari pupuk yang kita pahami, ketika tanaman itu kekurangan unsur N, maka kita bisa memberikan urea. Kekurangan unsur P, maka kita bisa berikan CSP, SP36, rok fosfat. Atau tanaman itu kekurangan unsur K, maka kita bisa berikan KCl. Nah, kalau misalkan tanaman itu memberikan gambaran visualisasi kepada kita kekurangan 3 unsur, ya udah kita berikan juga NPK. Jadi NPK itu bisa kita berikan dalam hal sebagai antisipasi kekurangan unsur hara atau sebagai penanggulangan kekurangan unsur hara yang dialami. Ya, jadi kalau kekurangan, lebih mudahnya kekurangan unsur N berarti kita kasihkan urea.
Kekurangan unsur K kita berikan KCl. Kekurangan unsur P kita berikan TSP, tok fosfat atau sp36. Nah, Bapak sekalian, yang perlu kita perhatikan juga perimbangan. Jadi perimbangan antara unsur N dan K itu harus kita jaga. Jangan sampai kita terlalu memfokuskan hanya memberikan unsur N saja, lupa memberikan unsur K, karena nanti akan muncul namanya ketidakseimbangan antara unsur N dan K. Kalau N terlalu banyak, atau dengan bahasa sederhananya, orang lebih suka melihat tanaman itu berwarna hijau pekat dibandingkan warnanya kuning. Tetapi mereka lupa bahwa tanaman itu bukan hanya membutuhkan unsur N, tapi juga membutuhkan unsur yang lainnya. Nah, ketika orang lupa untuk memberikan unsur lainnya seperti P dan K, orang hanya memfokuskan pada unsur N dengan memberikan urea saja, maka yang terjadi adalah akan terjadi namanya patah pelepah. Patah pelepah itu jika kandungan unsur N itu sangat tinggi dan unsur K rendah. Nah, akhirnya muncullah ada N per K. Jadi perbandingan antara N dan K itu berkisar antara 2,4 sampai 2,5 itu adalah standarnya. Kalau misalkan di atas rata-rata, maka akan menyebabkan tadi adalah patah pelepah. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, juga kita juga perlu mengetahui perimbangan antara Ca, Mg, dan K. Ca, Mg, dan K. Ca, Mg, dan K, kalau Ca, Mg, dan K ini identik dengan ketika kita memberikan sebuah solusi terhadap kondisi tanaman yang nilai pH-nya sangat rendah. Contoh misalkan, ini lahannya lahan gambut. Ya, lahan gambut yang tadi sudah saya sampaikan, lahan gambut itu biasanya identik dengan kekurangan unsur hara mikro yaitu Cu dan Zn, cuprum dan zinkum. Dan juga kalau unsur hara makronya yang paling tinggi adalah dia sangat kekurangan unsur K. Jadi itu tanah gambut. Nah, tapi perlu diingat bahwa perimbangan antara Ca, Mg sama K itu benar-benar kita perlu jaga. Karena gini, kalau orang menganggap bahwa pH tanah itu adalah salah satu cara supaya kalau pH-nya itu sudah di angka 5,5 sampai 6,5 itu berarti pH-nya ideal. Nah, pH yang ideal itu bisa lebih baik dalam penyerapan unsur haranya. Artinya antara pH 5,5 dengan 6,5 itu adalah pada kondisi pH tanah 5,5 sampai 6,5 itulah kondisi di mana tanaman akan lebih mudah menyerap unsur hara yang ada di dalam tanah. Begitu pula sebaliknya. Nah, kalau Ca sama Mg, kalau pH-nya sudah di angka 5,5 sampai 6,5, maka pemberian dolomit yang di mana dolomit mengandung Ca, Mg, CO3, maka juga perlu kita perhatikan perimbangannya. Jangan sampai kita terlalu banyak memberikan dolomit sehingga yang terjadi apa? Di tanah itu terjadi namanya dominasi kandungan Ca sama Mg sehingga K yang sedianya terdapat di dalam tanah tidak bisa dimanfaatkan oleh tanaman, ya. Sehingga kita mengenal KHK. KHK itu K-nya tersedia tapi tidak mampu diserap oleh tanaman karena adanya kehadiran CAMG yang terlalu dominan, ya. Jadi Bapak sekalian, kita harus lebih bijaksana dalam mengaplikasikan pupuk yang mengandung Ca sama Mg. Ya, jangan sampai karena kita menganggap ini pH-nya kurang bagus, kita kasih dolomit terlalu banyak. Akibatnya nanti perimbangan Ca, Mg sama K tidak tercapai. Baik, itu solusi yang bisa kita berikan. Atau tadi kita lihat ke tanaman ini kekurangan unsur B, boron. Apa yang kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah satu, ya, kita pastikan tanaman itu bisa kita aplikasikan boron. Dengan cara apa? Kita bisa menggunakan HGFB atau kita kombinasikan antara HGFB dengan pupuk NASA yang dimana juga mengandung unsur hara boron, ya, walaupun tidak sebesar HGFB yang terkandung dalam pupuk kimia tadi. Baik, kita sapa-sapa dulu yang lainnya. Muhammad Idrus, Mas Eko mohon rekaman video ini share ke grup ini. Insya Allah Pak. Jadi bedanya keuntungan kita lakukan live streaming di FB
grup itu otomatis sudah terekam. Jadi kalau misalkan ada mitra-mitra NASA yang waktunya tidak berkesempatan hadir pada pertemuan siang hari ini, bisa nanti nonton di lain kesempatan, waktu yang lain. Misalkan nanti malam bisa kunjungi FB Pertanian Organik NASA, nanti akan muncul video yang sudah kita lakukan pada siang hari ini. Bu Desi Kalsel hadir ya, sama Pak Syawaludin. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin itu ya sekilas yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita pada hari ini. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Selalu jaga kesehatan, selalu semangat, dan insya Allah dalam waktu-waktu ke depan kita akan selalu mengadakan live streaming baik di FB Group maupun di nanti Zoom meeting juga insya Allah kita akan adakan. Dan insya Allah setiap Sabtu pun kita sudah membuat jadwal sampai bulan Maret, insya Allah setiap Sabtu kita adakan tematik ya, baik tematik agro, tematik kesehatan, kecantikan, yang itu adalah bagian dari partisipasi kita yang ingin memberikan sumbangsi kita, bahwa dengan kita selalu bekerja sama, dengan kita selalu sinergi lebih kuat dan lebih hebat, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke.